Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Perkenalkan saya JJ, nama panjangnya Firjatul Anastari. Bersama rekan saya Mbak Alit Yuniarganis Kaluspita. Kami dari Layanan Kerjasama dan Magang atau biasa disingkatnya LKM, Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Hari ini akan memberikan pembekalan untuk teman-teman yang sudah pasti akan menjadi peserta magang 2 semester. Jadi mungkin kalau untuk pembekalan sebelumnya, teman-teman juga pernah hadir waktu itu sama di weekend, di hari Sabtu, kita menjelaskan mengenai magang secara keseluruhan, ada kesempatan teman-teman untuk ikut beberapa skema magang, ada skema magang fakultas, ada magang mandiri, ada magang MBKM, ada magang startup, UMKM, dan magang kerja. Nah, kalau hari ini pembekalannya khusus untuk magang 2 semester secara lebih spesifik. Jadi nanti teman-teman akan melaksanakan magang dengan durasi ya mostly di sini 11 ya, 11 sampai 12 bulan. Mungkin nanti akan ada beberapa teman-teman yang menyusul dengan durasi mungkin 10 hingga 11 bulan. Nah, jadi nanti akan dibahas secara spesifik nanti teman-teman gimana nih kalau udah menjelang penilaian akhir di 6 bulan pertama nanti akan seperti apa, 6 bulan kedua nanti seperti apa. Dan ada beberapa hal yang perlu kami tekankan dan tegaskan juga kepada teman-teman ketika menjalankan magang 2 semester di industri nanti. Untuk hari ini sebenarnya akan ada sambutan juga dari Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Magang, tapi sepertinya beliau berhalangan hadir karena sedang ada perjalanan dinas keluar kota. Jadi agenda hari ini nanti setelah saya buka, mungkin kita sebenarnya sifatnya hanya ini aja ya, kita memberikan informasi ke teman-teman mengenai pembekalannya, nanti setelah itu kita diskusi lebih jauh. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan dari awal misalnya ada bingung nih, siapin aja dari sekarang nanti di sesi diskusi kita bahas bersama-sama gitu. Baik, untuk membuka kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Telkom University.
bersama padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, selanjutnya akan ada materi mengenai pembekalan magang 2 semester yang akan disampaikan oleh Mbak Alit. Kepada Mbak Alit, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak Mbak Jeje. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk pembekalan hari ini memang hanya penyampaian beberapa hal-hal yang harus teman-teman perhatikan, terutama untuk program magang 2 semester. Jadi nanti karena teman-teman akan 1 tahun berada di industri, jadi ada beberapa hal yang harus kami sampaikan di awal sebelum teman-teman melaksanakan magang. Sebentar saya share screen dulu ya. Baik, jadi ini memang sifatnya pembekalan magang khusus untuk magang 2 semester yang akan dimulai dari periode ganjil 2022-2023. Nah, agendanya apa saja yang akan disampaikan? Yang pertama itu mengenai timeline pelaksanaan magang, kemudian apa saja hal yang harus dan jangan kalian lakukan selama magang, kemudian beberapa form yang harus kalian lengkapi nanti selama magang. Kemudian untuk skema pendaftaran sidang. Untuk timeline-nya sendiri, jadi nanti teman-teman yang sudah diterima nanti tetap harus melakukan konfirmasi penerimaan. Jadi nanti untuk konfirmasi penerimaannya kami tunggu dari bulan Juli sampai Agustus. Jadi nanti supaya secara record history nanti tetap akan ada data bahwa teman-teman diterima. Jadi langsung dari data yang teman-teman submit. Supaya dari kami tidak perlu double cross check. Untuk pelaksanaan magang secara default nanti dari Juli sampai Juni, meskipun nanti teman-teman mungkin ada yang startnya di bulan Agustus, tapi nanti berakhirnya pasti akan di bulan Juni. Jadi tidak mungkin setelah bulan Juni untuk akhir periode magangnya. Kemudian untuk submit nilai tahap 1, yaitu untuk 6 bulan pertama, untuk konversi nilai di semester ganjil, nanti teman-teman akan diminta untuk mengingatkan ke pembimbing lapangan atau nanti akan ada agenda selanjutnya untuk penilaian itu nanti di bulan Desember sampai Januari. Jadi nanti sebelum semester genap dimulai, nanti nilai teman-teman harus sudah masuk agar bisa dikonversi ke seluruh mata kuliah semester ganjil. Dan kemudian nanti teman-teman diminta untuk melakukan pendaftaran sidang setidaknya paling cepat di bulan Juni. Tapi jika memang nanti secara jadwal teman-teman ingin mengikuti di jadwal sidang yang bulan
Juli atau Agustus, itu nanti tergantung teman-teman. Namun default dari kami, ini nanti teman-teman setidaknya harus mulai daftar sidang di bulan Juni. Jadi supaya nanti setelah magang bisa langsung lulus dan bisa langsung wisuda. Nah, apa saja yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan? Atau dalam artian jangan sampai dilakukan. Pertama, kalian harus dan wajib untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan. Jadi jika memang sudah ditegaskan untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu proyek, maka tolong untuk bertanggung jawab sampai akhir. Jadi jangan sampai melalaikan pekerjaannya. Juga diwajibkan untuk berperilaku baik, bersikap profesional, dan beradaptasi dengan lingkungan kantor. Jadi jangan sampai terbawa dengan hawa-hawa atau kondisi-kondisi waktu teman-teman masih kuliah. Karena lingkungan perkuliahan dan lingkungan kantor ini sangat jauh berbeda ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus bisa untuk beradaptasi langsung dan berlatih untuk bagaimana caranya bersikap profesional secara pekerjaan. Dan yang paling penting adalah kalian harus selalu berkomunikasi, baik itu dengan atasan maupun dengan rekan kerja atau rekan satu tim project. Jangan sampai nanti kalian melakukan sesuatu hal atau mengerjakan suatu hal itu tanpa mengkomunikasikan hal itu terlebih dahulu kepada yang lain. Nah, ini nanti ditakutkan ada beberapa progres yang memang sudah teman-teman selesai kerjakan, tapi tidak sampai ke telinga atasan, akhirnya progres tidak sampai, atau mungkin jika nanti teman-teman memang tidak bisa hadir, sedang sakit, atau sedang hambatan lainnya, tidak disampaikan nih. Jadi nanti dari atasan atau dari perusahaan tidak bisa mengetahui kondisi teman-teman. Jadi apapun kondisinya, apapun itu selalu komunikasikan dengan atasan maupun dengan rekan kerja. Dan yang paling penting, jangan ragu-ragu untuk mencoba. Jadi harus selalu berani mencoba. Misalkan nih, teman-teman ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan A atau pekerjaan B yang sebenarnya teman-teman belum pernah nih coba sebelumnya atau belum pernah teman-teman kerjakan sebelumnya. Jangan takut untuk mencoba mengerjakannya. Jadi coba aja semuanya yang ditugaskan. Jadi nanti sambil explore, teman-teman bisa untuk meningkatkan keahlian atau keilmuan teman-teman. Karena memang tujuan magang 2 semester ini kan agar teman-teman meningkatkan skill ya. Jadi nanti waktu teman-teman lulus ini sudah sangat ready untuk bekerja nih di industri. Jadi jangan ragu-ragu atau jangan takut untuk mencoba. Dan yang paling penting adalah jaga kesehatan. Jangan sampai sakit, terutama kalau misalkan nih ada proyek yang mengakibatkan teman-teman harus sering lembur misalkan atau sering begadang. Nah, ini jangan lupa untuk menjaga kesehatannya dan membagi waktu dengan baik agar tidak membebani ke teman-teman. Seperti itu. Nah, hal-hal yang jangan sampai teman-teman lakukan, yang pertama jangan banyak izin, apapun alasannya. Kalau memang sakit, itu mungkin masih bisa ditolerir ya, tapi kalau misalkan izin yang lain-lainnya, ini mohon untuk dihindari, meskipun memang izinnya masuk akal atau dikomunikasikan dengan atasan. Karena nanti sebenarnya akan berdampak ke penilaian teman-teman nanti. Termasuk juga jangan sampai teman-teman banyak tidak hadir tanpa keterangan nih. Jadi nanti kan sebenarnya meskipun pekerjaannya nanti mostly hybrid dan sudah dijadwalkan, jadi nanti meskipun teman-teman WFH nih, terus ternyata teman-teman tidak bisa mengerjakan pekerjaannya atau sedang melakukan apa, nah itu dikomunikasikan. Tapi jangan sampai yang harusnya teman-teman laporkan kalian bisa bekerja nih secara WFH, tapi ternyata teman-teman melalaikan pekerjaan, nah itu jangan sampai. Terus kurang berkomunikasi, ini juga jangan sampai, karena nanti khawatirnya kalau teman-teman jarang berkomunikasi, kalau misalkan teman-teman hilang atau ternyata sakit atau seperti apa yang tidak hadir, nanti bisa dianggap mengundurkan diri oleh perusahaan, seperti itu. Dan jangan sampai tidak bisa membaur dengan lingkungan, jangan banyak mengeluh dan jangan banyak takut. Kalau misalkan banyak mengeluh, ini terutama untuk dunia kerja, karena nanti dari perusahaan akan memperlakukan teman-teman secara profesional. Jadi kalau misalkan teman-teman banyak mengeluh, nanti teman-teman akan dianggap tidak bisa mengimbangi pola kerja industri. Jadi nanti takutnya nanti teman-teman malah akan dipulangkan kalau misalkan teman-teman banyak mengeluh jika diberi tugas. Kemudian ini yang paling penting, jangan melarikan diri. Jadi kalau misalkan teman-teman
dirasa sudah tidak kuat untuk bekerja di perusahaan tersebut, maka yang teman-teman harus lakukan adalah komunikasikan dengan pembimbing akademik, kemudian bisa konsultasi dengan pembimbing lapangan. Jadi nanti mungkin ada sedikit pencerahan yang akan teman-teman dapatkan, entahkah itu motivasi atau mungkin saran-saran lain, nanti yang bisa teman-teman dapatkan. Tapi yang penting jangan sampai melarikan diri atau kabur dari perusahaan atau dari pekerjaan yang sudah di-assign ke teman-teman. Karena kan kembali lagi ya, teman-teman lolos di magang 2 semester ini kan tidak mudah, banyak tahap seleksinya. Nggak cuma dari seleksi kampus, tapi juga diseleksi oleh perusahaan. Jadi sayang kalau misalkan teman-teman sudah diterima, sudah bekerja, malah melarikan diri. Seperti itu. Nah, untuk form magang, ini teman-teman nanti sekalian sekarang bisa coba langsung diakses di tldesu.ac.id/dokumen magang FIT. Teman-teman coba lihat form-form apa saja yang ada di sana. Jadi nanti pertama yang harus teman-teman buat itu adalah laporan magang. Yang menjadi catatan adalah laporan magang nanti akan tersedia 2 template di Drive. Nanti teman-teman tolong gunakan form template untuk magang 2 semester. Karena nanti untuk form template-nya berbeda ya. Karena nanti teman-teman tidak diwajibkan untuk proyek akhir. Jadi proyek yang akan teman-teman kerjakan selama magang itu yang akan dilaporkan nanti saat presentasi akhir atau yang akan diklaim sebagai proyek akhir. Untuk lembar aktivitas harian, ini nanti untuk rekap pekerjaannya ditulisnya mingguan. Dan nanti tolong ditulis rentang tanggalnya. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 5, misalkan untuk minggu pertama, nanti minggu kedua tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi nanti sudah tidak direpotkan dengan aktivitas harian yang per hari. Jadi sekarang karena sudah per minggu, jadi kalau misalkan dalam 6 bulan, itu harusnya sekitar 24 sampai 26 minggu, berarti kalau misalkan 1 tahun, berarti nanti ada sekitar 50 row. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman pengisiannya jangan sampai terlambat. Jadi kalau bisa dalam 1 bulan ini sudah bisa langsung direkap untuk aktivitasnya. Dan ini wajib untuk ditandatangan. Jadi boleh digital atau boleh basah. Meskipun kalau dari kami untuk mempermudah teman-teman digital saja boleh. Jadi tidak perlu dicetak. Kemudian yang perlu diperhatikan lainnya adalah dokumen IA atau perjanjian pelaksanaan arrangement. Jadi nanti untuk dokumen IA, kalau misalkan sebelum-sebelumnya atau magang normal, ini dieksekusi atau dikerjakan langsung oleh mahasiswa. Tapi khusus untuk teman-teman yang magang 2 semester, nanti untuk dokumen IA akan dibuatkan oleh LKM. Jadi nanti kami akan minta data perusahaan yang akan dimasukkan ke dokumen IA, nanti akan kami buatkan dokumen IA-nya, dan nanti kami akan minta tolong teman-teman untuk memintakan tanda tangan dan cap ke perusahaan. Dan sebelumnya sudah dilengkapi oleh kami, jadi nanti tinggal ditandatangan oleh pihak perusahaan, seperti itu. Nah, untuk konversi nilainya, ini nanti karena kalian 2 semester, jadi nilainya untuk periode ganjil 2022-2023 dan periode genap. Untuk nilai rekognisinya, ini 75%. Oh, maaf, ini kayaknya saya salah tulis. Jadi 75% pembimbing lapangan dan 25% pembimbing akademik. Jadi nanti secara persentase nilai ini akan lebih besar dari perusahaan. Nah, bagaimana untuk pendapatan nilainya? Untuk periode ganjil nanti nilai akan diberlakukan sekaligus pada saat MONEF. Jadi MONEF ini monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh baik itu dari pembimbing akademik maupun dosen wali atau dari prodi ataupun dari LKM. Nanti kami akan monitoring ke perusahaan, langsung ke pembimbing lapangan kalian dan beberapa pihak yang mungkin berkaitan dengan program magang. Dan nanti juga kami akan meeting dengan kalian nih secara terpisah untuk make sure. Jadi pekerjaan apa saja yang ditugaskan ke kalian dan secara realita nanti teman-teman bekerja seperti apa. Seperti itu. Jadi nanti nilai akan kami dapatkan pada saat MONEF langsung dua-duanya, baik dari pembimbing lapangan maupun dari pembimbing akademik. Nah, untuk semester genap atau periode genap, untuk teman-teman yang magang dan PA-nya ini di 1 semester yang sama,
ini apapun kondisinya, apapun dimanapun letak mata kuliah magang kalian, persentase nilai ini tetap sama. Jadi pembimbing lapangan tetap 75% dan pembimbing akademik tetap 25% di kedua-dua periodenya. Hanya saja untuk yang ganjil ini pakai skema MONEF, nanti yang untuk periode genap kalian pakainya skema sidang PA. Jadi nanti teman-teman untuk presentasi akhir magangnya ini dilakukan dengan cara sidang PA seperti itu. Apa saja yang akan disampaikan saat sidang? Ya, pekerjaan atau proyek yang teman-teman kerjakan saat magang. Seperti itu. Nah, bagaimana nanti untuk skemanya, pendaftaran sidangnya? Pengajuan PA dan pendaftaran sidang, ini teman-teman bisa mengikuti alur yang sudah ada di layanan akademik Fakultas Ilmu Terapan. Nanti teman-teman bisa akses di website lk.fit.telkomuniversity.ac.id. Nanti bisa akses di websitenya. Nanti pendaftaran via Igrasias. Lalu jangan lupa untuk berkas magang ini tetap teman-teman upload di Classroom. Hanya saja di uploadnya ini di akhir periode magang, berarti di periode genap nanti untuk teman-teman uploadnya. Jadi presentasi magang dilakukan di akhir sidang untuk menggantikan proyek akhir, di mana yang dilaporkan adalah proyek yang dikerjakan saat magang. Karena kan secara pekerjaan kami sudah pilah nih, sudah diseleksi istilahnya, sudah disurvei bahwa nanti teman-teman memang akan mostly yang dikerjakan adalah proyek. Nah, nanti untuk bimbingan di periode genap itu minimal 14 kali setelah teman-teman mengajukan PA, jadi setelah mendapatkan SK pembimbing. Jadi nanti untuk pembimbing akademik, teman-teman akan kami assign pembimbingnya itu sekitar bulan Agustus atau September setelah PRS semester ganjil. Nanti kan teman-teman saat sudah mendapatkan pembimbingnya, nanti bisa dicek di website LKM, nanti teman-teman tolong laporkan secara periodik ke pembimbing akademik apa saja yang teman-teman kerjakan selama magang. Jadi jangan sampai teman-teman melaporkannya di periode genap saja, tapi di periode ganjil nanti teman-teman juga harus laporan. Bagaimana bentuk laporannya? Tidak perlu dengan form, tidak perlu kalian buat template laporan magang dari awal, tapi cukup laporkan saja via WhatsApp boleh, via email boleh, langsung ke pembimbing akademik. Jadi supaya pembimbing akademik ini tahu teman-teman ini bagaimana nih secara pekerjaan atau selama magang seperti apa. Begitu. Jadi nanti untuk semester ganjil, kalau misalkan dari sosialisasi kemarin, kan kami minta teman-teman untuk upload nilai di Classroom periode ganjil. Tapi untuk kebijakan baru, nanti teman-teman tidak perlu upload apapun di periode ganjil. Jadi nanti untuk nilai bisa langsung masuk ke kami dengan skema MONEF. Jadi nanti teman-teman cukup upload berkas akhir magangnya di Classroom periode genap. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa kami sampaikan untuk awalan atau untuk starter ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, nanti mangga untuk disampaikan langsung sekarang karena mumpung kita sedang ada di satu event pembekalan nih. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman bertanyanya nanti saat pelaksanaan atau saat apa, takutnya nanti tertukar atau tenggelam karena kami memprioritaskan pertanyaan yang teman-teman yang akan mendaftar magang, seperti itu. Baik, untuk materi, karena memang sudah cukup, saya kembalikan ke MC atau Mbak JJ. Monggo Mbak JJ, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lid atas penjelasannya. Sekarang kita masuk langsung aja ke sesi diskusi. Kita ada waktu sekitar 1 jam 15 menit. Untuk teman-teman yang mungkin masih bingung, boleh silakan bertanya. Entah itu tentang pembekalan hari ini atau tentang pertanyaan lainnya yang masih menyangkut magang, dipersilahkan. Di sini harusnya udah ada beberapa yang mulai magang ya, kalau nggak salah. Itu ada beberapa yang sudah mulai di tanggal 11. Urusan apa ya? Ada yang akan mulai magang di 18. Ada yang udah mulai dari 4 Juli juga udah ada. Oke, Erlangga.
Punten izin bertanya Bu, untuk pembuatan laporan itu perorangan atau bisa 2 orang seperti PA ya Bu? Hatur nuhun. Untuk pembuatan laporan, mungkin bisa mohon maaf, dijawab dulu dengan Mbak Alit. Baik, untuk laporan PA itu tetap perorangan ya. Jadi kalian maupun proyek akhir ataupun magang, kalaupun misalkan secara pekerjaan kalian di-assign-nya dalam satu tim, tapi untuk laporannya tetap kalian buat secara terpisah atau individu. Nanti yang akan jadi bahan isi laporannya adalah pekerjaan yang teman-teman kerjakan. Jadi nih, asumsi kalau misalkan kalian dijadikan satu tim developer untuk membuat sistem aplikasi something. Itu kan nggak mungkin kalian dua-duanya mengerjakan hal yang sama kan. Nah, biasanya sih akan dibagi yang satu back end, yang satu front end misalkan, atau satu bagian modul A, satu bagian modul B. Nah, itu yang dijadikan laporan. Seperti itu. Kalau misalkan bagian atas-atas, misalkan bab 2 mungkin sama, ya mungkin, apalagi yang bab 2 itu kan mostly tentang perusahaannya. Tapi kalau untuk hal-hal lainnya, bab 1 atau bab 3, bab 4, dan selanjutnya, ini mohon disesuaikan dengan yang teman-teman kerjakan selama magang. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Alit. Pertanyaan kedua dari Intan. Izin bertanya Bu, apakah lembar aktivitas harian diupload ke Classroom? Terima kasih. Betul, untuk lembar aktivitas harian itu diupload ke Classroom. Semua, kan teman-teman ada lihat biolink yang kita cantumkan di Instagram ya. Jadi di situ ada bagian unduh dokumen magang. Nah, di unduh dokumen magang itu teman-teman mengumpulkan semuanya ke Classroom. Jadi nanti untuk IA akan kami buatkan. Kemudian seperti yang Mbak Alit sampaikan tadi, nanti mungkin untuk ditandatangani ke perusahaannya kita minta bantuan teman-teman nih. Tapi hanya udah satu. Jadi misalnya kalian magangnya di BNI ber-30 orang atau misalnya ber-40 orang. Jadi akan ada satu IA untuk BNI. Mungkin nanti perwakilan dari teman-teman ke BNI-nya untuk minta tanda tangan. Setelah itu nanti satu dokumen IA ini yang akan kalian kumpulkan ke kelas masing-masing secara individu ya. Kemudian ada lembar aktivitas harian juga. Kemudian form penilaian ini tidak perlu dikumpulkan jika pembimbingnya mengisi secara online. Kemudian ada surat keterangan telah melaksanakan magangnya diabaikan untuk yang periode ganjil. Nanti dan yang terakhir, mohon maaf, ini kan buat ngumpulin ya. Berarti surat keterangan udah ada. Nanti di 6 bulan kedua. Kemudian template laporan magangnya itu. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4. Laporan, surat keterangan telah melaksanakan magang, bentuknya bisa sertifikat, bisa surat keterangan tertulis dari perusahaan, template-nya kita menyesuaikan aja. Kemudian lembar aktivitas harian atau mingguannya, kemudian IA, ada 4 ya, seperti itu. IA-nya ya bisa kita kirimkan via email atau nanti setiap magang 2 semester itu ada grup WA-nya juga, bisa juga via di sana. Biar nggak kececer sih, nanti kita share juga via email. Oke, Haris, izin bertanya apakah kita bisa daftar magang di 2 perusahaan? Haris, mana nih Haris? Boleh open mic? Halo, Haris. Haris sekarang posisi magangnya di mana? Di perusahaan apa? Haris Aziz. Di BNI ya? Bentar, kok nama kamu nggak ada? Direkap Haris. Di BNI, kamu ikut jalur apa? Jalur yang fakultas kan?
Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman udah dapat perusahaan ya, nggak usah nyari perusahaan lain lagi. Dan dari awal sudah tegas kita jelaskan, tidak boleh mendaftar di dua perusahaan. Teman-teman harus mendaftar satu persatu. Jadi resiko resiko teman-teman ketika memilih mendaftar ke perusahaan A, seleksinya berlangsung agak lama gitu. Kecuali teman-teman memang ingin undur diri di tengah-tengah, ya coba minta izin aja dulu ke dosen dosen walinya. Tapi tidak kami rekomendasikan karena dari awal kita membolehkannya hanya satu persatu ya gitu. Oke, di timeline tadi kan ada konfirmasi perusahaan, Bu. Itu konfirmasinya kemana ya, Bu? Konfirmasi penerimaan penerimaan ya maksudnya. Jadi konfirmasi penerimaan itu linknya tertera juga di Instagram. Oke, ntar. Sekalian deh saya share screen ya. Di Instagram itu ada bio link yang tertera di sini. Itu informasinya ada banyak ya. Ini di form magang ada konfirmasi status penerimaan magang. Di sini teman-teman wajib isi. Kenapa? Karena dari sini kita berangkat untuk menentukan kalian itu akan diplot ke dosen mana. Jadi kalau misalnya kalian nggak isi, ya nanti dosennya nggak tahu kalian magang di mana gitu. Karena kan belum tentu kalian mendaftar kemana, diterima kemana. Tapi kalau untuk magang 2 semester seharusnya udah fix ya. Tapi tetap harus diisi. Begitu. Jadi kalau ada bingung apa-apa, sebenarnya kalian kalau cek di link ini infonya agak lengkap sih ya. Jadi nggak mesti harus apa-apa nanya ke WA layanan ya. WA layanan sekarang trafficnya lagi tinggi. Jadi kalau misalnya kalian hanya menanyakan hal yang receh, yang sebenarnya informasinya bisa kalian cari sendiri, itu sayang gitu. Udah nunggu-nunggu, taunya dijawabnya bisa dilihat di link yang ada di IG ya. Karena memang seharusnya kalian baca dulu. Oke, pertanyaan dari Ilham, izin bertanya Bu, di slide awal tadi ada konfirmasi magang. Oke, konfirmasi magangnya udah kejawab ya, Ilham sama Puspa. Oke, Intan bertanya lagi, mohon maaf izin bertanya, apakah jika melaksanakan magang 2 semester tetap membayar uang kuliah atau ada sedikit pemotongan biaya? Tetap berlaku membayar kuliah seperti biasa ya, tidak ada potongan. Oke, link konfirmasi penerimaannya juga sudah dibantu share oleh Mbak Alit. Kemudian dari Jona, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Telkom Tirek 4 sendiri kan durasi magang dari Juli sampai Maret. Berarti 9 bulan. Apakah itu sudah dihitung untuk memenuhi 2 semester atau belum ya Kak? Sudah, karena durasi magang 2 semester itu minimal 9, maksimal 12 gitu. Cuman kalau misalnya nanti teman-teman eh, dari Maret mau lanjut lagi sampai Juni, yang penting Juni kalian udah pulang aja. Silahkan kalau mau diperpanjang. Ya tergantung apakah perusahaan minta kalian juga atau enggak ya. Cuma sistem di Tirek ya seperti itu, 3 bulan sekali diperpanjangnya. Ada pertanyaan lain? Atau ada yang mau nanya langsung nggak? Open mic? Nadifa. Nadifa mau langsung nanya aja nggak? Halo, Nadifa. Di chat aja. Kalian mah. Ya udah. Bu, apakah jika masih dalam proses pengajuan magang 2 semester ataupun sudah diterima, boleh juga mendaftar magang MSIB? Ini tergantung perusahaannya ya. Jadi contohnya seperti Telkom, Tirek 4, dan BNI. Jadi mereka itu sudah kerjasama dengan kita untuk magang 2 semester. Tapi mereka bisa memberikan fasilitas uang saku dengan teman-teman mendaftar ke MSIB-nya. Tapi itu hanya formalitasnya aja. Jadi teman-teman udah keterima secara administratif untuk dapat uang saku, kalian disuruh daftar ke MSIB. Untuk perusahaan lainnya tidak berlaku hal yang sama. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah keterima magang 2 semester, misalnya keterima magang 2 semester di PT Adidata Utama, atau misalnya di yang baru-baru ini pengumuman tuh PT IDS misalnya. Kalian udah keterima, mau daftar MSIB, ya nggak boleh. Berarti kan double nanti tempat tempat kerjanya. Sedangkan kan kalian harus fokus magangnya gitu. Paham ya, Nadifa ya? Oke.
Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Izin terkait SPM akan dikirimkan ke email ya Bu, karena saya dari Tirek 3 belum menerima email terkait penerimaan. Oke, untuk Tirek 3 sebenarnya bukan peserta wajib untuk pembekalan hari ini ya, karena teman-teman belum fix nama-nama yang akan mengikuti magang 2 semesternya. Jadi Tirek 3 ini memang sedang proses seleksi, kemarin itu dari perusahaan mengembalikan untuk diseleksi kembali ke fakultas aja, jadi mereka tinggal menerima nama-namanya. Nah, dari Prodi sedang menyusun tes yang akan teman-teman kerjakan. Tapi untuk lowongan di Tirek 3 ini khususnya eh, mohon maaf, nggak ada khususnya. Untuk Tirek 3 ini lowongannya kemarin kan yang mendaftar ada sekitar banyak ya dan kuotanya juga insya Allah banyak. Jadi mungkin yang gugur hanya beberapa orang aja. Jadi kalau kalian ikut Tirek 3, tetap ikutin aja sampai akhir. Karena kuotanya itu sudah kita negosiasi ke Tirek 3 untuk lebih diperbanyak seperti itu. Jadi mohon bersabar ya. Kemudian Agil, menambahkan pertanyaan Jonah Kak untuk Tirek 4, apakah bisa lebih cepat mendaftar sidangnya atau tetap sesuai timeline? Daftar sidang itu kan ada periode-periodenya ya. Nah, teman-teman bisa cek di LAK tuh. Kalau nggak salah tercepatnya bisa. Kalau normalnya di Juni sih. Cuman kalau misalnya mau lebih cepat ya coba aja dulu. Kalian kan tetap harus bimbingan 14 kali dan lain sebagainya. Tetap harus dipahamin dulu tuh step-step daftar sidangnya gimana. Itu semua ada di websitenya LAK. Website LAK juga sudah kami cantumkan di BioLink tadi. Di bawah, paling bawah, scroll paling bawah, itu ada layanan lainnya, ada LAK. Gitu. Iwan, permisi Bu, misal magang masih bisa akses matkul enggak? Akses matkulnya sih di LMS ya. Seharusnya bisa-bisa aja sih. Tapi teman-teman tidak boleh ikut perkuliahan di kelas karena kan harus kerja. Gitu. Sedikit menambahkan ya untuk yang pertanyaannya Iwan. Jadi akses matkul ini kan kalau misalkan merefer ke bisa ikut perkuliahan atau tidak, teman-teman ini tetap harus regis mata kuliahnya ya, baik semester 5 maupun semester 6. Karena kalau teman-teman nggak regis mata kuliahnya, nanti kita nggak bisa konversi nilainya. Jadi nanti teman-teman tidak bisa mendapatkan nilai. Asumsinya jadi teman-teman nanti cuti. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman udah regis nih. Sebenarnya, kalaupun misalkan teman-teman mau ikut kuliah, sih sebenarnya nggak masalah. Tapi kan kalian sudah dapat privilege untuk tidak perlu ikut perkuliahan. Jadi silakan fokus ke magangnya saja. Tapi untuk materi-materi perkuliahan mungkin nanti bisa minta ke temannya atau bisa minta langsung ke dosennya. Kalau misalkan memang di LMS atau di Soloe itu tidak ada atau tidak dibuat course-nya seperti itu. Mangga Mbak Jeje. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lid. Bener ya. Jadi kalian tetap regisnya kayak biasa, ikut mata kuliah paketnya, karena nanti di semester semester yang nggak ada magangnya ya, itu kan kalian bentuknya rekognisi. Nah, rekognisi itu nanti nilainya ya dari situ. Tetap harus regis. Oke. Untuk teman-teman yang pertanyaannya sebelumnya udah dijawab, kalau udah paham kabarin ya. Kalau nggak paham ya tanya lagi aja. Adam, Kak boleh minta PPT yang di-share screen tadi? Tidak. Boleh. Nanti kita share. Kak, kan tadi maksimal magangnya sampai Juni ya, tapi dari perusahaan saya ditugaskan sampai 10 Juli. Itu gimana? Zidan perusahaan apa? Saya PT Datacom, Bu. Datacom 10 Juli ya? Bentar. Penerimaannya Mulainya dari tanggal 11 Juli, terus di sini di emailnya sampai dengan 10 Juli 2023. bentar, saya cek ya. Datacom ini ada ngirimin nggak? Oh, ya, sampai 10 Juli ya? Aku bantu jawab ya. Untuk Zidan, kalau misalkan nih Zidan kan ditugaskan sampai 10 Juli. Ini kita balik lagi. Itu kan sebenarnya memang sudah 12 bulan. Kalau misalkan Zidan mau daftar sidangnya di periode Juni, berarti nanti Zidan dan teman-teman yang magang di Datacom itu bisa daftar sidang sebelum periode magang berakhir. Tapi kalau misalkan mau daftar sidangnya setelah magang selesai, jadi misalkan mau ikut sidangnya periode Juli atau Agustus, ya mangga aja. Gitu sih sebenarnya. Nanti kita akan buatkan surat untuk pengeluaran nilai evaluasi sementara
sebelum periode magangnya selesai. Seperti itu. Tinggal Zidan mau ekstensi nggak nih? Kalau ekstensi kan berarti harus sidang awal ya, harus ikut yang Juni. Gitu aja sih. Oke. Oke, untuk yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, dari Rian. Bu, izin bertanya, untuk bukti penerimaan yang diisi di form penerimaan magang itu berupa surat penerimaan magang dari perusahaan atau bagaimana ya, Bu? Betul. Jadi bentuk evidence-nya adalah wajib surat penerimaan ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin teman-teman kalau sebelumnya mungkin ada beberapa pengecualian, misalnya di periode genap kemarin 2122 itu karena mostly anak-anak adalah magang mandiri, surat penerimaannya itu lama banget mereka dapatnya. Jadi akhirnya kita konfirmasinya dibolehkan jika buktinya hanya chat atau hanya email. Kalau email sebenarnya masih better ya, karena email masih bisa kita print out, masih bisa ada template-nya. Tapi kalau chat itu kan kurang ya kekuatan ininya. Jadi untuk magang 2 semester khususnya juga kita sudah minta ke perusahaannya untuk diterbitkan surat penerimaan. Jadi evidence-nya ya itu aja, jangan yang lain-lain ya. Karena nanti evidence ini bisa kita gunakan untuk banyak hal. Entah untuk akreditasi prodi, entah untuk akreditasi fakultas, akreditasi universitas, ataupun untuk audit gitu. Jadi buktinya surat penerimaan. Paham ya Rian ya? Oke, selanjutnya dari Zulfikar. Izin bertanya Bu, untuk yang sudah diterima diharuskan mengisi 2 form ini, konfirmasi persetujuan magang doswal dan konfirmasi persetujuan doswal itu untuk di awal pendaftaran ya. Tapi kalau misalnya doswalnya belum confirm, sekarang bisa disusulkan. Kalau untuk konfirmasi status penerimaan magang itu wajib. Bentuknya tadi ya, seperti jawaban untuk pertanyaan Rian, evidence-nya adalah surat penerimaan. Kan template-nya beda-beda tuh. Yang nggak jauh-jauh beda lah sama surat pengantar magang, cuman kan setiap perusahaan beda-beda. Sasti, izin bertanya pendaftaran MSIB Angkatan 3 hingga 31 Juli, namun di website pendaftaran PT Huawei dan ID Close hanya sampai 17 Juli, itu bagaimana ya Bu? Kalau kamu minatnya ke Huawei atau ID Cloud House, ya silakan secepatnya aja daftar ke sana. Tapi kalau informasi secara general, pendaftaran akan dibuka sampai 31 Juli. Tapi mungkin enggak, ya mungkin ada beberapa kemungkinan tidak untuk semua perusahaan ya, karena ada beberapa perusahaan juga yang lowongannya udah nggak ada gitu, udah full. Ada juga yang kayak gitu. Zahra mau nanya? Zahra, oke. Di mute. Ternyata hanya insiden aja. Oke. Yang lain ada yang mau nanya? Lagi? Bu mau bertanya, Bu. Oh, Ilham, sok. Kan buat di konfirmasi penerimaan magang itu ada beda-beda ya, per semesternya dipisah. Jadi nggak ada yang 2 semester sekaligus. Berarti nanti harus 2 kali dong. Konfirmasi penerimaan. Cukup sekali aja. Karena kan kalian periodenya ganjil ya. Nanti kita lihat dari sana. Oh, berarti nanti isinya yang ganjil aja ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, untuk Alivia bertanya juga di kolom chat, untuk surat penerimaan magang dari perusahaan itu hanya satu perusahaan untuk semua mahasiswa yang mengikuti magang di perusahaan tersebut atau masing-masing ya, Bu? Sebenarnya kita minta ke perusahaan bandel ya, jadi satu surat itu udah tercantum nama kalian semua, tapi ada juga perusahaan yang ngasihnya satu-satu. Jadi kalian ya submit aja evidence yang sesuai yang dikasih perusahaannya. Kalau satu-satu ya input satu-satu. Kalau yang bandel satu untuk semua, ya semuanya nguploadnya yang kayak gitu. Gitu. Bisa dipahami ya, Alivia? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Open mic mungkin, biar agak rame. Kalian teh rame, 105 orang. Nggak ada yang Ibu, off cam. Ya, Ibu, sok dia. buat yang di form penerimaan itu kan berarti kita magang, kan aku BNI, berarti magangnya MBKM, Bu. Apa fakultas namanya? Fakultas. MBKM Makasih. itu hanya untuk yang mendaftarnya ke Merdeka Belajar. Oh iya. Tapi Makasih, kan Bu. kalau BNI itu kan hanya administratif. Ya, sama-sama. Zahra nggak mau open cam aja. Tadi open cam. Nggak mau open mic aja. Zahra.
Oke. Kak, maaf mau tanya, kemarin mau coba pendaftaran program MBKM, tapi ternyata nggak jadi, sedangkan data ke LKM-nya sudah masuk program magang MBKM. Apakah masih bisa diganti, mengingat saya belum mengklik pendaftaran di MBKM-nya? Zahra. Tapi nggak jadi. Kan MBKM di website Merdeka Belajar lagi diperpanjang ya. Kamu kalau mau lanjut magang ke sana ya silakan aja. Tinggal upload persyaratannya. Cuman kalau berubah pikiran mau ikut yang magang 2 semester, bentar, Zahra udah dibikinin belum surat rekomendasinya? Zahra. Zahra ini Siti Nuraida Azhara bukan? Oke. Kemarin daftarnya ke Bisa AI Academy ya. Kalau nggak salah Bisa AI Academy sekarang udah habis di kuotanya. Apa masih ada? Berarti kamu maksudnya rencananya mau ngapain nih? Mau ikut 2 semester? Mau lanjut MBKM tapi perusahaan lain? Atau gimana? Kak, maaf, kalau kayak gini suaranya kedengaran jelas nggak, Kak? Kedengeran, aman-aman. Oh iya, oke. Maaf, Kak, sebelumnya. Jadi kan kemarin tuh mau daftar MBKM, tapi bisa AI, tapi ternyata pas lihat update-updateannya sambil nunggu SPTJM keluar, ternyata peluangnya udah di bidang yang Aida mau apply itu tinggal 2 atau 3 lagi gitu, Kak, otomatis. Silakan, Kak. Terus di sini Zahra juga ditawarin buat magang gelombang 2 di Diskominfo yang 2 semester itu insya Allah mulainya di bulan Agustus. Sedangkan data yang kemarin Aida input itu di MBKM. Nah, itu masih bisa diganti nggak, Bu? Masih untuk tujuan perusahaannya berarti kan kamu mau ganti ya? Isi formnya lagi aja sama kabarin ke Doswal. Oh iya, oke, baik, Kak. Nah, nanti kalau misalnya Doswal udah ACC, bisa kirim bisa minta Doswalnya untuk ACC lagi ke konfirmasi persetujuan dosen wali. Karena kan ada perubahan jadwal perusahaan ya. Mohon maaf, tadi Zahra ke perusahaan apa jadi pengennya? Diskominfo. Diskominfo Kota Bandung? Iya. Nggak mau nyobain Huawei atau ID Cloud House aja? Enggak, Kak. Kamu teh prodi SI ya? Iya, sistem informasi. Sebenarnya Diskominfo Kota Bandung itu kurang kita rekomendasikan ya, karena sebenarnya udah banyak yang magang di sana. Mungkin kalau mau, kamu cari yang agak beda gitu. Diskominfo itu banyak banget soalnya anak magangnya. Takutnya malah jadi gabut. Coba Merdeka Belajar. Ada Zara banyak itu perusahaan yang menarik juga sih. Zara ditawarin sama dosen atau gimana tuh yang di Diskominfo? Awalnya tuh ditawarin dosen, Kak. Tapi kan waktu itu kan sempat ngajuin yang mau ke, tapi ternyata belum ada kabar lanjutan lagi dari Dapen. Akhirnya mau di-apply lagi yang di-approve lagi aja yang tawaran dari dosen itu, Kak. Kayak gitu. Oh, oke. Oke, baik. Boleh, mangga. Oke, jadi boleh ya, Kak ya? Masih aman? Masih Boleh bisa? sih, boleh. Oh iya, baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada ya? Dari Reza, yang studi independen itu sama aja seperti magang. Beda sih ya. Studi independen itu sebenarnya seperti teman-teman ikut pelatihan dan sertifikasi gitu di kelas, tapi di luar prodi gitu. Menjalankannya, bukan magang ngerjain kerjaan kantor itu bukan, beda studi independen. Jadi kalau teman-teman mau ikut yang MSIB, kami sarankan ikutnya yang magang, bukan studi independen ya. Itu karena experience-nya akan beda. Studi independen itu hanya seperti kalian ikut kursus jatuhnya. Jadi lebih baik kalian ikutnya yang beneran magang.
Dan sebenarnya kalau kita lihat di Merdeka Belajar, yang program magang itu ada banyak ya perusahaan-perusahaan yang menarik. Ada Traveloka, ada Video, ada Vokasia, ada XL, ada Lazada, banyak gitu. Mending kalian lihat-lihat dulu yang ada sekarang. Tapi tetap sesuaikan ya sama program studinya. Kalau nggak align ya nggak bisa dikonversi. Nggak bisa direkognisi gitu. Tapi kalau mau ikut studi independen juga, dari dosen wali juga menyetujui, ya silahkan. Gitu. Paham ya Reza ya? Reza Hadinoviantari. Panjang namanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, siapa? Eriko, maafin kelewat. Eriko, permisi saya mau bertanya, kan saya magang mandiri di perusahaan bisa menerima sampai 2 semester, tapi kemarin surat pengantar di kampus hanya untuk 1 semester. Jadi saya nanti minta surat pengantar lagi atau bagaimana? Eriko, prodi apa? Angkatan berapa? Untuk prodinya S1 terapan rekayasa multimedia angkatan 2019. Ini kamu ke perusahaan apa? Saya di studio game gitu, Kak. Studio game. Oh, yang di Disparbot kah? Di Sat River Studio Malang. Oh, Malang. Oke. Ini mulai magangnya berarti ganjil ini atau dari genap kemarin? Dari ganjil ini. Dari ganjil tanggal ini. 1 Juli. Semester Oke. 7 ini. Jadi Eriko, kalau kamu magangnya mandiri, tapi perusahaan bisa, kalau kamu mau 2 semester ya mangga aja. Itu tidak bisa kita klaim kalau kita belum kerja sama ke perusahaannya. Jadi teman-teman kalau mau ikut skema MBKM-nya yang magang 2 semester, itu perusahaannya harus sudah minimal inisiasi kerjasama dulu sama kami. Gitu. Itu Eriko. Jadi kalau sekarang kamu sedang menjalankan magang di sana, ya berarti itu hanya untuk nilai magang. Karena kan kamu magang normal ya, di semester 7 kan, anak PRM baru mulai. Gitu. Jadi untuk semester 8-nya, ya silakan kamu ikuti perkuliahan di kelas, atau kita inisiasi dulu kerjasama ke perusahaan itu. Gitu. Cuman yang harus teman-teman pahami, nggak semua perusahaan welcome ya sama kesempatan untuk bekerja sama magang 2 semester ini, karena mungkin mereka ngerti riwahnya dari bagian administratifnya seperti itu. Atau ada juga industri yang sebenarnya yang nggak mau ribet ya sok aja kalau mau. Cuman kita kan harus ada beberapa hal yang harus kita urus ya dari segi administratifnya seperti itu, termasuk legalitas dan lain sebagainya. Terjawab ya Eriko? Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih kembali. Sasti izin bertanya, jika saya mendaftar MSIB namun bukan ke perusahaan ID Kualitas atau Huawei, saya bisa konsultasi perihal memilih perusahaan kepada dosen atau rekan FIT? Boleh ke dosen. Kalau ke FIT, sebenarnya yang kita tawarkan ID Cloud dan Huawei itu juga atas rekomendasi dosen ya. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi, misalnya sekarang kan kalau saya lihat tadi barusan saya cek di website Merdeka Belajar, untuk program yang magang itu sebenarnya udah sisa beberapa, ya untuk yang teknologi doang sih, masih ada sektor-sektor lainnya. Kalau untuk teknologi itu tinggal beberapa perusahaan aja, tapi posisinya masih ada lumayan banyak, 984. Itu. Boleh konsultasi ke dosen, Sasti. Sasti yang kemarin daftar BNI batch 2 ya? Iya, betul, Kak. Oke. Tadi kita ada dapat informasi dari Bu Ina, mungkin nanti kita kontak secara pribadi ya. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Muhammad Fauzan Rifai. Izin bertanya, Kak, terkait rekognisi nilai. Tadi katanya kan kalau nggak sesuai, nanti nggak bisa rekognisi. Apakah nanti rekognisinya itu sesuai role di tempat magang atau gimana, Kak? Karena saya setiap 3 minggu saya boleh pindah role sesuai dengan peminatan saya. Fauzan magangnya di mana? Perusahaan apa? Telkom Indonesia DDB, Kak. Produk Zila itu. Oh, produk Zila. Produk Zila itu kalau nggak salah memang udah untuk mengerjakan suatu proyek tertentu, bukan sih?
Iya. Mm-mm. Terus maksudnya setiap 3 minggu boleh pindah role itu role yang kayak gimana maksudnya? Nah, maksudnya gini kan kita di situ kan apply-nya sebagai associate product owner kan. Oke. Tetapi kalau dari PO saya sendiri itu di dalam PO itu ada tim lagi Kak terkait backend atau segala macam. Nah, Mm-mm. kalau di saya itu boleh pindah kalau misalnya kamu mau minggu ketiga itu minat ke backend, boleh coba di backend gitu. Bisa Oke. coba juga ke UX gitu. Fauzan, prodinya apa? D3 Sistem Informasi. Oh, kalau masih nyerempet-nyerempet ke SI ya nggak masalah. Tapi masih dalam satu proyek yang sama kan ya? Masih, Oke, boleh. Jadi masih nanti kan Kak. di laporan itu kalian menceritakan pekerjaan di proyeknya ya. Nah, silakan ceritakan aja secara detail. Itu tetap Oke, ditulis siap. secara inilah standar penulisan ya. Bukan menulis novel maksudnya ceritanya ya. Tetap harus disusun. Oke, Vidya, izin bertanya lagi Kak, apakah ikut studi independen ada persyaratan khusus seperti nggak boleh sedang magang atau lainnya? Kalau nggak salah, secara general itu aturannya sih, MSIB ya. Jadi kalian bisa harus fokus selama 5 bulan, kalau nggak salah durasinya. Kemudian ikuti sampai akhir. Jadi teman-teman yang ikut MSIB ataupun yang 2 semester juga sama, harus fokus di sana gitu. Tapi kalau di websitenya sendiri tentang studi independen, tidak tertulis secara spesifik ya. Itu. Oke, dari Fahza Syafira Karin, izin bertanya Bu, terkait mengisi penerimaan magang untuk bagian slip gaji atau kontrak kerja, hanya untuk magang kerja ini dimasukkan foto apa ya Bu? Fahza ikutnya berarti skema magang kerja ya? Kalau untuk skema magang kerja itu eh, slip gaji atau kontrak kerja ya. Jadi kan kalau teman-teman udah jadi pegawai, biasanya itu ada bentuk legalnya. Misalnya kalau kalian jadi pegawai di Telyu, bentuk legal kontraknya adalah SK, SK pengangkatan pegawai. Atau kalau misalnya di perusahaan kalian, di tempat kalian bekerja, gajinya sudah 1,25 UMK atau UMR, bentuknya adalah beneran kontrak kerja yang ada pasal-pasalnya, ya silakan di input evidence-nya yang seperti itu. Atau ya slip gaji 3 bulan terakhir. Itu slip gaji itu kan biasanya ada beberapa perusahaan yang menyediakan ya slip gaji. Kalau nggak ada ya mungkin bisa cetak rekening koran aja. Itu yang penting ada bukti bahwa benar kamu bekerja di sini sebagai pegawai sudah menerima gaji sekian gitu. Izin menambahkan dikit. Ini kan sebenarnya acara untuk pembekalan magang yang 2 semester ya. Magang 2 semester ini sebenarnya hanya untuk magang fakultas dan beberapa skema MBKM yang memang sudah bekerja sama dengan kami untuk magang 2 semester. Jadi kalau misalkan teman-teman magang kerja, nanya di sini, sebenarnya ini udah out of topic. Kalau misalkan teman-teman sudah include di magang 2 semester, ini berarti teman-teman sudah bukan lagi di penerimaan terutama harus memperhatikan poin lain. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah di magang 2 semester, lalu ada syarat untuk mengisi, apalagi ada catatannya ya, khusus untuk magang kerja, ya berarti itu tolong abaikan gitu. Kalau misalkan magang kerja ini kan memang hanya jenis magang biasa, yang magang normal yang 6 bulan. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah di magang 2 semester, maka untuk poin-poin yang ada di form penerimaan yang tidak sesuai dengan magang 2 semester, maka tolong untuk dihiraukan saja. Lalu untuk yang Fauzan, ini berlaku juga untuk teman-teman lain. Jika misalkan nanti ternyata teman-teman diberikan pekerjaan yang berbeda, misalkan dalam 3 bulan nanti teman-teman dikasih pekerjaan A, lalu di 3 bulan selanjutnya diberi pekerjaan B. Yang saya yakini adalah kalian tidak akan berubah pembimbing lapangannya. Jadi patokan kita adalah nilai dari pembimbing lapangan kalian. Jadi nanti nilainya itu adalah nilai secara keseluruhan performance kerja teman-teman selama magang. Jadi dalam 2 tahap itu, 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua, seperti itu. Itu tambahan untuk Fauzan dan Faza ya. Kemudian
Untuk Ilham, Bu, untuk pembimbing dipilihin apa pilih sendiri? Dipilihkan ya, jadi diploting oleh prodi. Magangnya di Diskominfo Pariaman. Oke, Diskominfo Pariaman ini Diskominfo Pariaman ini magang 2 semester ya, jadi bukan magang kerja sih skemanya. Oke, Git Ahmad AF, punten izin bertanya, kalau misalkan diajak magang 2 semester sama dosen, tapi saya tidak input ke form pendaftaran magang karena tidak ada nama perusahaannya, itu apakah akan terakui kalau saya hanya input form surat penerimaan magangnya saja? Ahmad, bisa open cam? Open mic? Ya, open cam juga lebih baik sih. Ini nama perusahaannya apa? Dan kamu dari prodi mana? Apa terdengar? Terdengar? Tapi kamunya di mana? Saya dari D3 RPLA di PT Adidata. Oh, Adidata Utama? Ya. Oh ya, jadi Adidata Utama itu baru kami terima nama-namanya kemarin ya. Jadi kalian kayaknya udah mulai duluan, tapi feedbacknya belum nyampe ke kami. Jadi akan diumumkan dalam paling cepat minggu ini, kalau nggak minggu depan. Adidata Utama sudah tercatat sebagai magang 2 semester kok. Berarti misalkan hanya input surat penerimaannya di form itu bisa terakui? Bisa, karena Adidata Utama juga lowongannya sudah kita sebarkan ke mahasiswa. Proses seleksinya juga udah berjalan. Berarti kalau udah diterima dan sudah ada surat penerimaannya, ya tinggal diisi konfirmasi penerimaan magang bahwa kalian diterima. Oke, terima kasih. Ya, mangga. Terima kasih kembali. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Untuk informasi, jadi nanti record dari meeting hari ini, lalu untuk materi slide, nanti akan kami bagikan di website ya. Mungkin nanti ada sedikit infonya di Instagram, tapi nanti untuk lengkapnya bisa akses ke website LKM. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Selamat siang, Bu. Enggak, Deswin. Jadi kan saya udah diterima di Diskominfo Bandung, kemarin diajak sama dosen Bu Sade. Apakah saya isi form pendaftaran lagi atau gimana, Bu? Kamu udah keterima di Diskominfo Kota Bandung? Iya, kemarin diajak sama Bu Sade, Bu. Jadi itu dosen pembimbing saya. Bentar ya. Diskominfo Kota Bandung itu kalau udah keterima sih harusnya tinggal ini ya, tinggal isi form konfirmasi penerimaan aja. Berarti saya nunggu nanti surat penerimaannya yang dari Bu Sade baru saya isi formnya itu. Udah gitu aja, Bu. Iya, setelah itu tinggal melaksanakan magang. Iya, Bu. Saya juga mau bertanya, Bu. Itu kan saya udah diterima tuh, Bu. Surat penerimaan sama apanya belum keluar nih, Bu. Saya mau bertanya, apakah saya masih bisa mendaftar di kampus Merdeka atau tidak, Bu? Nggak bisa. Harus satu perusahaan aja. Oke. Baik, Bu. Ya, mangga. Intinya nanti teman-teman, kenapa dari kami tidak merekomendasikan untuk teman-teman daftar magang di 2 program sekaligus, baik itu yang di magang fakultas maupun yang MBKM Kemendikbud, itu supaya teman-teman fokus nanti untuk magangnya. Kalau misalkan di 2 tempat, terus dua-duanya memberikan pekerjaan yang sama, sama-sama berat, sama-sama kompleks, nanti takutnya teman-teman jadi keteteran, seperti itu ya. Karena kan sayang, nanti ini tuh untuk rekognisi mata kuliah. Kalau misalkan kalian keteteran, terus nggak kepegang, nanti akan berdampak juga ke performansi nilai kalian, kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang
diajak dosen nih, terutama untuk magang 2 semester, nanti bisa pastikan dulu ke dosennya, apakah ini memang untuk lowongan magang 2 semester, lalu nanti untuk surat penerimaan akan dikeluarkan oleh pihak perusahaan, seperti itu. Jadi nanti bisa dipastikan apakah nanti surat penerimaannya bisa dikeluarkan oleh perusahaan atau tidak. Kalau untuk yang Diskominfo Kota Bandung, ini memang kemarin sudah diterima oleh kami, tapi mungkin ini khawatirnya ada beberapa nama susulan yang belum tercatat atau belum termasuk ke surat penerimaan. Jadi nanti kita bisa sambil paralel ya, nanti dari kamu cek ke Bu Sade, nanti dari kami juga nanti akan bantu cek juga. Jadi nanti supaya kita sambil-sambil barengan cari informasinya. Jadi nanti supaya kamu nggak terombang-ambing nih status magang 2 semesternya. Kayak gitu. Oh, terjawab. Dari tadi saya ngomong sendiri, masih ke-mute. Terjawab, Deswin ya? Oke, untuk yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Boleh banget open mic ya, biar kita setidaknya walaupun nggak lihat muka kalian, setidaknya dengar suara lah. Ada 100 atau ada 110 yang ngomong, kita berdua doang. Kalian nggak tidur kan, guys? Hadir, Bu. Hadir, bagus. Hadir, Bu. Ada yang mau nanya lagi? Saya, Bu. Ada nggak suara saya? Boleh. George, let's go. Sergio Valdano dari jurusan D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Oke. Sebelumnya maaf, Bu, kalau suara saya agak berisik, saya lagi di luar juga. Oke, nggak apa-apa. Bu, saya mau tanya soal yang saya kan daftar BNI yang bagian front end. Nah, sementara Ibu kan menginformasikan kalau tanggal 18 itu kan udah mulai bootcamp. Itu kemungkinan ya. Itu hybrid atau full diadakan di ini ya, Bu? Onsite ya? Oke. Nah, jadi untuk ya, terima kasih juga George pertanyaannya. Manggilnya apa sih, George ya? Iya, Bu. George, oke. Jadi untuk teman-teman yang magangnya di PT Tabel Data Informatika dari BNI, itu nanti bootcampnya akan bareng. Nah, kemarin kenapa kita akhirnya nggak ada info-info lagi itu tentang bootcamp, karena masih fiksasi tanggalnya. Jadi yang kalau kemarin itu rencananya di tanggal 18, diundur semua ke tanggal 25. Nah, informasinya mulai minggu depan akan kita bagikan. Jadi untuk beberapa bidang, nggak semua bidang sih ya, ada untuk beberapa bidang itu diminta mengikuti bootcamp terlebih dahulu sebelum memulai magang. Nah, untuk durasi bootcampnya juga sebenarnya hanya 1 minggu ya. Jadi nggak lama, teman-teman itu 4 hari pelatihan, di hari terakhirnya itu ada semacam tesnya, tes akhirnya. Nanti bisa muncul sertifikatnya juga dan lain sebagainya. Setelah itu baru melaksanakan magang. Jadi info terbaru dan terupdate itu bootcamp akan dilaksanakan onsite di Telkom University. Tempatnya masih kita cari dulu karena jumlahnya ternyata jadi bertambah jumlah pesertanya. Jadi akan dilaksanakan onsite di TELU, akan kami infokan mulai dari minggu depan, dilaksanakannya dari tanggal 25. Ada juga yang dilaksanakannya di tanggal 1 Agustus ya, gitu. Jadi nanti berarti minggu depan tanggal 18 ini itu baru diinfokan aja, Bu? Iya, baru diinfokan aja. Karena nggak mungkin kita nyuruh kalian dadakan kan, kasihan, karena harus onsite. Iya, itu Bu, soalnya saya juga jauh juga. Betul. Iya, ya udah. Makasih, Bu. Iya, sama-sama George. Susah banget namanya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Maaf, Bu, mau izin bertanya. Oh, Reza, kamu teh cewek. Oke, lanjut. Iya. Untuk yang lembar aktivitas harian tadi, maaf kalau terlewat, itu kita yang ngisi atau pembimbing lapangannya yang mengisi? Kalian yang isi ya lembar aktivitas hariannya. Itu kita bisa aksesnya di mana ya? Ada di bio link yang tertera di Instagram. Di sana nanti ada bagian unduh dokumen magang. Nah, di situ komen. Oh ya, terima kasih. Iya, mangga. Terima kasih kembali. Ardan. Oh, mohon maaf. Iya, sok. Mangga, Ardan. Private chat ya, mau izin live duluan. Silakan.
Oke, masih ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Mungkin masih ada yang bingung. Oh, Aulia, sok. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Untuk yang magang Pandaya Kira Pratama itu untuk bidang 2-nya itu kapan ya Bu pengumumannya? Soalnya kan di surat itu kan ditulis tanggal 18 Juli ya Bu ya, buat magangnya. Oke, untuk Pandya Kira itu kemarin ternyata mohon maaf ya, jadi yang kami klarifikasi di postingan Instagram itu kan hanya untuk bidang 1 ya, tapi ada beberapa yang dihubungi juga bidang 2, itu tentang yang banking application-nya itu oleh Jojonomic juga. Jadi untuk teman-teman yang semuanya dapat email dari Jojonomic, itu sebenarnya atas nama Pandya Kira. Nah, untuk surat pengantar itu kan kita bentuknya hanya offering dulu ya ke perusahaan, dari 18 Juli sudah bisa mulai magang. Tapi kalau ternyata proses seleksi belum selesai, nanti misalnya secara real mulainya di 1 Agustus, ya nggak masalah, karena nanti dari perusahaan kan akan menerbitkan surat penerimaan. Jadi kita tolak ukurnya adalah dari surat penerimaan itu, mulai magang dan selesai magang kalian itu di tanggal berapa dan bulan berapa. Cuman untuk yang udah kayak yang Datacom kan, karena memang rekrutasi udah awal banget ya, jadi memang kesepakatan awalnya 12 bulan. Tapi untuk yang rekrutasi sekarang masih berjalan, itu kita minta ke perusahaan untuk Juni itu mahasiswa sudah pulang gitu. Jadi kalau misalnya nanti mulainya di Agustus, ya pokoknya Juni kalian udah selesai, berarti durasi magangnya disesuaikan, mungkin di 10 atau 11 bulan gitu. Dan dia kira pun sama. Menjawab ya. Siapa tadi yang nanya, lupa lagi? Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Oh ya Aulia, oke. Sasti, mangga. Perkenalkan, nama saya Sasti Utaria Rimbi, saya dari kelas D3SI 4401. Izin bertanya, untuk surat rekomendasi dengan tanda tangan Kaprodi, lalu surat pernyataan tanggung jawab mutlak, itu diperkirakan kalau misalnya dibuat, saya mengajukan hari ini, kira-kira bisa selesai kapan ya, Bu? Soalnya saya sempat mikir mau coba ikut ID Cloud dan Huawei, namun pendaftarannya hanya sampai tanggal 17 Juli. Oke. Sasti, bentar. Sasti udah dikontak sama Bu Ina belum ya? Belum ya? Belum, Ibu. Jadi, Sasti ikutnya BNI yang diikutkan ke seleksi BNI yang batch 2. Jadi kemarin kayaknya ada miskomunikasi dari Prodi. Dari SI itu kan kemarin yang kita sebutkan lolos batch 2 itu hanya 2 nama ya. Nah, sekarang bertambah, ditambah nama Sasti ada 3 nama untuk Prodi SI. Tapi skema magangnya bukan melalui MSIB ya. Jadi untuk teman-teman yang BNI mungkin udah pada tahu. Jadi mereka disuruh daftar juga ke website Merdeka Belajar untuk uang sakunya. Tapi kalau untuk yang batch 2 ini beda skema. Jadi uang sakunya bukan yang dari MSIB. Jadi nanti Sasti namanya masuk ke yang lolos seleksi batch 2. Nah, seleksinya dari perusahaan mungkin di minggu depan. Gitu. Kuotanya untuk 10 orang, 5 micro, 5 micro front end, 5 back end. Izin bertanya lagi, Bu. Minggu depan tuh bootcamp apa seleksi ya, Bu? Seleksi dulu. Kemungkinan nanti diikutkan bootcampnya yang Sasti ikutnya back end apa front end ya? Micro front end. Micro front end. Micro front end itu kalau nggak salah di 1 Agustus. Bootcampnya. Tapi kalau lulus seleksi dari BNI-nya ya, itu. Kalau misalnya nanti hasilnya tidak sesuai harapan, ya mungkin Sasti ikutnya ke MSIB yang perusahaan selain Huawei dan ID Cloud House gitu. Baik Ibu, izin menegaskan lagi berarti minggu depan seleksi, jika lulus lanjut bootcamp seperti itu Ibu. Betul. Betul. Izin bertanya lagi Bu. Iya, Ini mangga. Khusus batch yang kedua ya Bu ya? Batch kedua, betul. Baik, terima kasih Bu. Siap, terima kasih kembali. Oke, Reza izin. Reza, maaf Bu, setelah diisi, di-upload di mana ya belum aktivitas hariannya. Oke, jadi teman-teman pengumpulan laporan
itu tetap seperti magang biasa ya, tetap ke classroom. Jadi semua form yang ada di unduh dokumen di bagian bio linknya Instagram magang FIT, itu kalian uploadnya ke classroom sesuai periode. Gitu. Karena kalian magang 2 semester, mulanya diganjil 2223, tapi pengumpulan laporannya digenap 2223. Berarti nanti uploadnya ke sana. Gitu. Yandi, Bu mau tanya, buat tanda tangan warek di SPTJM itu akan selesai sebelum tanggal 17 atau tidak ya? Punya saya belum ditandatangan, takutnya Sabtu dan Minggu libur kerja. Yandi, daftarnya ke perusahaan apa ya? BNI bukan sih kamu? Yandi. Saya BNI, Bu. BNI. Iya. BNI kalau di website Merdeka Belajarnya ada perpanjangan nggak? Setahu saya terakhir tanggal 17 sih, Bu. Nah, jadi informasinya baru kemarin ya, MSIB itu diperpanjang lagi sampai 31 Juli. Nah, untuk BNI sih masih tetap di 17 Juli ya. Baik, Bu. Nanti Kamu posisi SPTJM-nya udah sampai mana? Putus-putus Yandi suaranya. Ini Bu, belum di bagian verifikasi, tanda tangan sama dikirim belum. Oh, masih diverifikasi. Coba kamu udah WA ke layanan BPLPS-nya belum? Belum ya? Coba kamu buka Instagram magang.fit, di situ ada bio link. Ada yang refer ke bagian BPLPS, scroll dulu ke bawah, ada bagian BPLPS. Nah, kamu cek kontaknya yang mana itu. Coba dikontak aja. Suara kamu putus-putus BTW. Surat penerimaan dari BNI belum dibuatkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Masih ada 25 menit lagi. Izin nanya, Bu. Ya, sok, mangga. Perkenalkan, nama saya Rini Marpaung, asalnya dari D3 RPLA. Saya ingin bertanya jika ketika di semester 3 dan 4 ini ada mata kuliah yang ngulang, nanti ketika magang itu bagaimana ya, Bu? Nah, ini ya, untuk pendaftar magang 2 semester itu kan kemarin ada sedikit beberapa perubahan ketentuan. Awalnya tidak boleh ada yang mata kuliah mengulang, kemudian berubah lagi bisa ada maksimal 1 mata kuliah mengulang, tapi itu dinilai berdasarkan nilai kalian semester 3. Sedangkan semester 4 kita belum tahu ya nilai kalian gimana. Jadi kalau misalnya ada yang mata kuliahnya mengulang jumlahnya lebih dari 1 setelah ditotalkan sama semester 4, mohon untuk konsultasi ke dosen wali dan kaprodi mengenai kelanjutannya. Karena ada beberapa kasus juga yang mengulangnya itu agak banyak. Jadi ini ada kemungkinan teman-teman kalau misalnya ngulangnya banyak banget di semester 4-nya, bisa jadi kita komunikasikan kembali ke perusahaan untuk mungkin kalian magangnya normal. Atau mungkin bahkan ditarik gitu. Ditarik balik untuk ikut kuliah, selesaikan mata kuliah mengulangnya. Gitu. Tapi kalau ngulangnya hanya 1, itu nanti ada ujian khusus. Oh, baik, Ibu. Terima kasih. Ya, mangga. Terima kasih kembali. Permisi, Bu. Saya mau tanya. Iya, mangga. Pembimbing lapangan belum dikasih tahu ya, Bu? Kamu magangnya di perusahaan apa? Di Transtrack. Oh, Transtrack. Transtrack itu udah mulai kan ya magang dari 4 Juli, bukan? Iya, udah mulai. Belum di-assign pembimbing lapangan? Belum, Bu. Sama perusahaannya? Pembimbing lapangan siapa yang nentuin, Bu? Pembimbing lapangan itu dari perusahaan ya. Lapangan itu kan kalian maksudnya kerjanya lagi di lapangan nih, lagi di perusahaan. Berarti pembimbing lapangan itu di-assign dari Transtrack-nya. Kalau pembimbing akademik baru dari dosen FIT, dari dosen prodi. Gitu. Oh, kalau itu udah ada, Bu.
Oh, udah ada berarti. Kalau udah pembimbing akademik memang nanti di Agustus ya. Oh, oke, Bu. Iya. Makasih, Bu. Oh ya, September, mohon maaf. Agustus 1 September. Sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Aulia, mangga, Aulia Indrayati. Bu, izin bertanya. Ya. Untuk yang aktivitas lembar harian itu nanti dikumpulinnya di 6 bulan awal atau di 6 bulan akhir ya, Bu? Mangga, ya, GC siap. itu. Terima kasih Aulia. Mungkin bisa dibantu jawab sama Mbak Alif. Yang diupload ya tadi lembar aktivitas harian. Pokoknya gini intinya, semua berkas magang itu kalian upload di periode genap. Lembar aktivitas harian, meskipun nanti kalian ada 2 tahap, 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua, pengumpulannya semuanya di periode genap. Jadi langsung tuh sebandel laporan magang, lembar aktivitas harian, dokumen IA, sama surat keterangan telah melaksanakan magang atau sertifikat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan di lembar aktivitas harian yang ada di template, yang ada di dokumen magang itu kan ada sekitar 26 row ya. Nanti untuk teman-teman silakan tambahin aja row-nya sampai sekitar 50-an lah pokoknya untuk mengakomodir semua minggu kalian bekerja atau magang. Kayak gitu. Nanti kumpulinnya tetap di akhir periode genap. Akhir magang aja pokoknya. Sebandel sama yang lain. Menjawab ya Aulia ya. Sudah Ibu, terima kasih banyak. Ya, mangga, terima kasih kembali. Ada lagi yang ingin bertanya? Udah paham semua, teman-teman? Udah kebayang nanti magangnya gimana? Aman ya? 20 menit lebih cepat dari yang dijadwalkan, aman? Oke. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya, untuk perusahaan yang udah ada grupnya, nanyanya di grup aja ya. Karena grup itu fungsinya untuk koordinasi. Karena bisa jadi yang kalian tanyakan adalah informasi yang juga dibutuhkan teman-teman lainnya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya di grup. Oke? Karena kalau Japri, agak susah. Gitu. Karena kita harus memprioritaskan yang WA di WA layanan dulu ya. Jadi WA pribadi itu untuk kerjaan di luar layanan. Oke, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan lagi, nanti informasi mengenai pembekalan hari ini akan kami bagikan melalui website. Nanti notisnya akan kami share juga melalui post mungkin di Instagram. Bisa diakses di websitenya. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan di grup. Atau kalau misalnya kalian udah keterima magang 2 semester, udah jalan tapi grupnya belum dibuatin, boleh kabarin aja. Akan mulai minggu depan akan mulai kami cek satu persatu ya perusahaan mana aja yang sebenarnya udah keterima tapi grup koordinasinya belum kita buatkan. Seperti itu. Sementara ini yang udah ada grupnya itu BNI, ASIS, BIK.io, IDS, kalau nggak salah ada 5 perusahaan deh, satu lagi gitu. Tirek 4. Oke. Baik, sekian dari kami. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Mudah-mudahan perjalanan kalian ke depan yang masih panjang ini dilancarkan. Teman-teman bisa menjalankannya dengan serius. Ilmu yang kalian dapatkan tidak kalah hebatnya dengan ilmu-ilmu yang bisa kalian dapatkan di kelas. Dan harapan terakhirnya, mudah-mudahan kalian bisa langsung diserap di tempat kalian bekerja. Gitu. Sekian dari kami. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat kembali beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Giliran kayak gini. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum rame aja.